Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tutorial bagaimana membuat tahu dengan kualitas yang baik. Ya, sekali lagi, bagaimana membuat tahu menghasilkan kualitas yang baik. Nah, untuk menghasilkan tahu yang berkualitas baik itu tentunya kan melalui beberapa metode atau beberapa proses teman-teman ya. Ya, di setiap prosesnya itu harus benar-benar teliti dan bagus. Maksudnya misalkan seperti ini contohnya. Kalau proses pertama untuk membuat tahu atau memproduksi tahu kan pertama harus melalui perendaman kedelai ya, perendaman kedelai selama kurang lebih berapa jam atau berapalah biasanya kalian merendam kedelai. Terus yang kedua penggilingan. Nah, di setiap prosesnya itu harus maksimal teman-teman, jadi harus benar-benar sesuai prosedur. Kita tidak boleh menggunakan teori sendiri ya, atau menciptakan teori sendiri. Kita harus berburu atau bertanya kepada yang lebih ahli. Di sini saya bukan untuk menggurui kalian, akan tetapi video ini memang saya peruntukkan untuk kalian para pemula yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, atau ada yang mungkin bahkan 1 tahun. Yang membuat tahu sudah hampir 1 tahun pun saya pastikan juga belum menemukan teori yang belum menemukan teori yang menghasilkan tahu itu sempurna. Dalam artian setiap proses pembuatan tahu itu pasti masih banyak mengalami kendala dalam waktu tempo 1 tahun itu. Yang saya anggap sudah profesional itu sudah 5 tahun ke atas atau bahkan berpuluh-puluh tahun ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sebenarnya masih sama dengan kalian, yaitu pemula. Namun di sini saya startnya lebih dulu, yaitu sudah hampir 5 tahun. Jadi saya anggap saya sudah sedikit menemukan cara untuk menghasilkan tahu yang berkualitas. Saya sendiri pun sebenarnya juga belum terlalu bisa teman-teman. Artinya dalam setiap hari saya memproduksi tahu itu tidak selamanya atau tidak terus bagus, tidak. Kadang dalam 1 minggu memproduksi tahu itu ada salah satu dari hari tersebut mungkin tahu saya kurang bagus. Misalkan tahunya empuk, tahunya berontok, itu pasti ada. Namanya juga namanya juga usaha. Nah, di sini langsung saja kita memulai pembahasannya, yaitu yang pertama untuk menghasilkan tahu yang berkualitas. Di sini harus melalui proses perendaman kedelai. Nah, proses perendaman kedelai itu harus sesuai prosedur teman-teman. Dan menurut pengalaman saya sendiri ternyata perendaman kedelai yang bagus itu 4 jam teman-teman. Selebihnya 4 jam, misalkan 6 jam sampai 10 jam itu sudah di luar teori ya. Misalkan dalam perendaman 6 jam atau bahkan sampai 12 jam itu kok menghasilkan tahu yang bagus ya, itu syukur alhamdulillah. Tapi coba aja kalian praktekkan perendaman setiap hari yang lama seperti itu, bahkan sampai 12 jam, 15 jam. Saya yakin tidak akan terus baik ya. Pasti di tengah proses pembuatan tahu ada kendala. Entah itu saripatinya terlalu berlendir, sulit untuk diayak, pasti ada aja. Dan saya pakai mikrofon kecil ini karena biar lebih peka ya suaranya, karena suara diesel di sini lebih berisik dan lebih keras daripada suara saya. Dan saya tunjukkan yaitu proses perendaman kedelai selama 4 jam, bentuknya seperti apa kedelainya. Mari kita simak. Nah teman-teman, ini kedelai yang baru saja direndam ya. Jadi seperti ini baru saja dituang. Jadi belum
apa istilah Jawanya itu mendodok atau mengembang kalau bahasa Jawanya. Nah seperti ini baru direndam. Ini harus menunggu sampai 4 jam maksimal ya, ini 4 jam ya, jadi bisa 3,5 atau 3 jam. Yang penting sudah mengembang, sudah bisa digiling, itu sudah bagus teman-teman, dan jangan terlalu lama. Nah untuk yang di sini ini perendaman sudah 3,5 jam dan akhirnya mengembangnya seperti ini teman-teman. Jadi kedelai itu tidak terlalu mengembang dan juga tidak terlalu kusut ya, dalam artian masih ada yang belum mengembang. Ini pas teman-teman. Nanti kalau sudah seperti ini baru kita giling. Nah jangan lupa ini sebenarnya sudah bilasan yang kedua teman-teman. Jadi yang pertama seperti ini, kemudian ditiriskan di wadah seperti itu, atau bahasa Jawanya wakul ya. Nah terus kemudian ini dibilas sampai 2 kali, 3 kali lebih bagus teman-teman. Jadi lebih banyak bilasan itu lebih bersih kedelainya, dan nanti menghasilkan tahu yang warnanya itu sangat putih, tidak berkuning-kuningan. Nah ini setelah dicuci seperti itu, ditiriskan, kemudian digiling. Nah digiling seperti ini. Ini proses yang kedua ya, setelah perendaman kemudian kita giling. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah terus ketika sudah mulai penggilingan, sudah selesai penggilingan itu, nanti dimasukkan ke dalam tungku wajan seperti ini. Dan jangan lupa diusahakan air yang ada di dalam wajan ini sudah panas teman-teman. Ketika akan mau dituang kedelai, air di wajan ini harus sudah panas. Nanti ditakutkan kalau airnya itu masih dingin, nanti lengket di wajannya ini dan menyebabkan perebusannya itu menjadi lebih lama. Nah kalau airnya itu sudah agak panas atau bahkan mendidih, nanti tidak membutuhkan waktu lama untuk merebus kedelai yang sudah digiling itu teman-teman. Mungkin 15 menit nanti sudah bisa diangkat. Itu kalau airnya panas atau mendidih. Nah supaya biar cepat mendidih, nah ini apinya tetap dijaga supaya nyalanya stabil dan besar. Ini apinya cukup besar ya teman-teman. Kemudian setelah perebusan selesai, nanti kan diayak atau disaring seperti itu. Nah disaring seperti itu. Ini kebetulan baru masakan yang pertama teman-teman, jadi belum ada contohnya tahu yang sudah jadi. Kemudian setelah proses penyaringan selesai, masuk ke tahapan pencukaan. Nah teman-teman, setelah proses penyaringan tadi sudah selesai, sekarang kan waktunya untuk pencukaan. Namun sebelum melalui atau memasuki proses pencukaan, saya bagikan tips di sini terlebih dahulu, yaitu untuk menyaring terlebih dahulu cuka yang kemarin itu telah digunakan atau sisa produksi cuka kemarin. Nah seperti ini cara untuk menghasilkan cuka yang ataupun menuang cuka
yang nanti akan menghasilkan tahu itu berkualitas baik, dalam artian rasanya tahu itu tidak kecut. Mari saya tunjukkan, kalian simak videonya sekali lagi, tonton sampai full durasi teman-teman ya, biar kalian itu tidak gagal paham nantinya. Nah, di sini di ember yang sebelah sini itu sudah saya kasih air panas yang saya ambilkan dari wajan atau tungku yang ada di sana tadi. Jadi untuk masakan yang pertama, ini cukanya saya tuang dan saya campuri dengan air panas. Jadi cara untuk menuangnya seperti ini, kita ambil sedikit-sedikit terlebih dahulu, baru kita tuang. Nanti kalau langsung kita tuang kan berat ya teman-teman, satu ember ini atau satu bak ini. Ini tujuannya endap-endapannya saya buang. Ini ada 3 ember, saya tuang terlebih dahulu. Mas, gimana kalau endap-endapannya itu ikut sedikit ke dalam cuka yang kita tuang? Nggak masalah, yang penting tidak semua ikut ke dalam cuka yang akan kita gunakan endap-endapannya itu. Nah, kita masuk proses pencukaan. Ini kan pati yang sudah disaring. Nanti kita melalui proses pencukaan. Nah, ini hangat teman-teman, karena ini sudah saya campur dengan air panas yang ada di sana tadi sebelum dimasukin, maaf goyang-goyang, sebelum dimasuki pati. Nah, sekarang kita mulai proses pencukaannya. Biasanya ketika mencukai saya aduk terlebih dahulu teman-teman. Saya kasih 2 wajan terlebih dahulu, kemudian saya aduk lagi. Nah, diaduk kembali. Sudah cukup. Kalau sudah 4 wajan, biasanya saya diamkan terlebih dahulu. Kemudian berhubung ini kemarin itu habis libur, saya kasih cuka mentah. Tujuannya supaya cuka-cuka yang mati itu bisa diperbarui lagi ya. Jadi biasanya setelah libur, meskipun masakan yang pertama itu biasanya saya kasih cuka mentah, tapi untuk setiap harinya, misalkan hari ini produksi, besok juga produksi, itu yang masakan pertama tidak saya kasih cuka mentah ini. Ini khusus masakan yang pertama ketika
kita habis libur, karena setiap Jumat kan saya libur produksi. Jadi satu minggu sekali itu saya libur teman-teman, setiap hari Jumat tidak produksi. Kenapa Mas kok libur? Ya kesel toh Mas, bedino kerja. Nah, kemudian kita tuang dengan cuka yang ini. Ini yang saya bawa ini air panas, tadi juga ambil dari sana. Nah, kalau sudah, kita aduk kembali. Biasanya untuk masakan yang pertama ini pencukaannya tidak lama teman-teman. Tapi juga harus hati-hati karena nanti kalau terlalu cepat jadi ya tahunya kurang maksimal. Nah, coba saya tunjukkan, sebenarnya ini juga sudah mulai tampak teman-teman. Gumpalan-gumpalannya ini sebenarnya juga sudah mulai tampak. Nah teman-teman, ini tadi saya skip, dan ini proses akhir dari pencukaan. Ini kalau sudah seperti ini, sudah menggumpal, tidak saya aduk lagi teman-teman. Jadi saya biarkan, saya diamkan sekitar selama 10 menit ataupun 7 menit, nanti baru kita sedot cukanya. Ini kan sudah mulai turun patinya, yang di atas ini kan cuka-cukanya. Nanti cuka ini kita sedot, kita tampung di sini lagi. Kalau sudah penuh semua yang di ember-ember itu, nanti kita tampung ke sana cukanya, sisanya kita buang. Nah, sambil menunggu cukanya ini mengendap, saya mau bersih-bersih tempat pencitakan ini supaya prosesnya membuat tahu nanti lebih cepat. Nah, saya skip dulu ya.